Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 5? Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat untuk belajar. Karena kalian harus ingat, belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke ya, untuk minggu ini kita masih meneruskan pembahasan yang kemarin, yaitu terkait dengan bulan Ramadan yang indah. Kali ini kita sudah sampai di bagian yang ketiga. Kemarin kan bagian kedua, sekarang bagian yang ketiga. Nah, untuk bagian yang ketiga ini, kita nanti akan membahas tentang amalan-amalan dan manfaat puasa Ramadan. Jadi, ketika kita itu berada di bulan Ramadan, itu ada beberapa amalan yang itu bisa kita lakukan dan pahalanya akan berlipat ganda. Selain itu nanti juga ada manfaat puasa Ramadan. Seperti itu. Oke ya, bisa kita mulai pembahasannya? Oke, kita mulai dengan memperhatikan gambar. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar sholat berjamaah. Kaitannya dengan amalan bulan Ramadan berarti ini sholat tarawih. Betul. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian gambar yang ketiga ini ada seseorang yang sedang memberikan uang kepada peminta-minta. Kemudian gambar yang keempat tidak ada ya, gambarnya ada 3. Nah, ini adalah beberapa amalan yang ada di bulan Ramadan. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Nanti tidak hanya ini saja, tapi ada lagi. Oke ya. Sekarang kita bahas bulan Ramadan dulu. Bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh. Ya, jadi kita selama bulan Ramadan itu wajib berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu berapa? Terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Yaitu tergantung bulannya itu ya. Kemudian selanjutnya banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Itu selama Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan itu hanya amalan-amalan biasa, tapi kalau masuk bulan Ramadan, amalan-amalan yang biasa itu tadi akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian di antara amalan yang dilipat gandakan pahalanya adalah sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, iktikaf di masjid, dan lain-lain. Nah, ini nanti loh yang akan kita bahas amalan-amalan di bulan Ramadan. Kita mulai pembahasan amalan yang nomor 1 adalah sholat tarawih. Kalian pernah melakukan sholat tarawih? Tentu di bulan Ramadan pasti kalian melaksanakan sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Ada yang tahu mungkin sholat tarawih? Ya, sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini sholat sunnah. Sholat sunnahnya ini spesial. Spesialnya apa? Karena sholat sunnah ini hanya dilakukan di malam bulan Ramadan. Kalau tidak di bulan Ramadan, tidak melakukan sholat tarawih. Spesial berarti, ya kan? Nah, kemudian sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah mu'akad. Maksud dari sunnah mu'akad itu adalah sunnah yang diutamakan. Sunnah yang mendekati wajib, tapi bukan wajib, tetap sunnah. Cuma sunnahnya itu sangat utama, bukan sunnah yang biasa saja. Kemudian, waktu sholat tarawih itu dimulai sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Jadi lama sekali waktunya sholat tarawih itu.
setelah kita sholat isya itu sampai nanti menjelang waktu subuh. Itu boleh melaksanakan sholat tarawih. Tentunya tetap di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya sholat tarawih itu bisa dikerjakan di rumah, bisa juga dikerjakan di musola, atau bisa juga dikerjakan di masjid, tergantung situasi dan kondisi kita. Misalnya ketika hujan deras berarti di rumah. Kemudian ketika rumahnya dekat dengan musola berarti di musola. Ketika rumahnya dekat dengan masjid berarti juga di masjid. Seperti itu. Kemudian sholat tarawih itu lebih utama itu dikerjakan dengan berjamaah. Terus apa boleh sholat tarawih itu dikerjakan sendiri? Dikerjakan sendiri itu juga boleh, tapi yang lebih utama itu dikerjakan secara berjamaah, baik itu sholatnya di rumah maupun sholatnya di musola atau di masjid. Kalau di rumah ya berjamaah dengan anggota keluarga, berjamaah dengan ayah, berjamaah dengan ibu, dan anggota keluarga yang lain. Kalau di musola atau di masjid berarti ya berjamaah dengan orang-orang yang ada di musola dan di masjid. Kemudian selanjutnya jumlah rakaat sholat tarawih itu bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat. Kalau 8 rakaat berarti jika dilaksanakan setiap 2 rakaat salam berarti ada 4 kali salam. Kalau 20 rakaat jika dilaksanakan 2 kali 2 rakaat salam berarti ada 10 salam. Itu. Jadi jumlah rakaatnya boleh mengerjakan 8 rakaat, boleh mengerjakan 20 rakaat. Kemudian selanjutnya yang sholat witir. Sholat tarawih sudah paham ya? Oke, sekarang sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil. Jadi sholat witir itu sholat sunnah, ya, sholatnya sholat sunnah. Tapi pengerjaannya itu ganjil rakaatnya. Nah, di bulan Ramadan biasanya sholat witir ini dilakukan setelah selesai sholat tarawih. Itu. Waktunya sama dengan waktu sholat tarawih, yaitu sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Itu sama. Jadi yang sudah berlaku di daerah kita atau di daerah saya itu setelah sholat isya melaksanakan sholat tarawih, kemudian melaksanakan sholat witir. Di daerah kalian bagaimana ketika Ramadan itu? Mungkin sama ya. Tuh. Kemudian sholat witir tadi ya biasanya itu dikerjakan setelah sholat tarawih seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kemudian jumlah rakaat sholat witir tadi kan disebutkan ganjil. Ganjilnya itu berapa? Ya paling sedikit 1. Ya, 1 rakaat boleh, atau 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau 9 rakaat, dan paling banyak itu 11 rakaat. Jadi sholat witir itu paling banyak hanya 11 rakaat, tidak boleh 13 rakaat. Nah, kemudian bagaimana untuk salamnya? Ya tergantung, kalau 1 rakaat itu berarti ya 1 rakaat langsung salam. Kalau 3 rakaat berarti ya 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Atau langsung 3 rakaat salam itu juga bisa. 5 rakaat bagaimana? Berarti ya 2 rakaat salam ditambah 2 rakaat salam lagi ditambah 1 rakaat salam dan seterusnya. Tapi yang biasa berlaku di daerah kita itu biasanya sholat witir itu pada saat Ramadan itu 3 rakaat. 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Nah, kemudian untuk sholat tarawih dan witir itu tujuannya kenapa kok diadakan di bulan Ramadan? Itu untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Karena pernah ada hadis yang berbunyi
Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya barang siapa yang mendirikan sholat sunnah, berarti kita asumsikan untuk ke sholat tarawih dan sholat witir pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya pada bulan Ramadan ini kita optimalkan, kita maksimalkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Selanjutnya, amalan bulan Ramadan yang nomor 3 yaitu tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran dengan tartil dan menghayati isi kandungannya. Jadi yang namanya tadarus Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu ya sesuai dengan tajwidnya. Kalau misalnya panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, kemudian kalau waktunya gunnah juga dibaca gunnah dan lain sebagainya. Itu namanya tartil. Jadi tadarus Al-Quran itu tidak cepet-cepetan ya. Membacanya cepet seperti itu tidak. Tapi ya yang sesuai dengan tajwidnya. Kemudian tadarus Al-Quran itu bisa dilakukan sendiri atau bergantian ya. Kalau sendiri itu berarti ya sendiri, semuanya membaca sendiri. Kalau gantian berarti yang satu membaca, yang lain menyimak. Kemudian gantian temannya, yang temannya tadi membaca, yang lain menyimak lagi dan seterusnya. Itu kalau bergantian membaca. Kemudian tujuan dari tadarus Al-Quran itu adalah untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalian pernahkah atau seringkah membaca Al-Quran? Ya harus sering, setiap hari harus membaca Al-Quran meskipun hanya sedikit. Tidak masalah. Yang penting kita istiqomah dalam membaca Al-Quran. Nah, apa keuntungan dari membaca Al-Quran itu? Banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, itu akan memperoleh pahala dari Allah. Pahalanya berapa? Nah, pahalanya ada di sini, ada di hadis ini. Hadisnya bunyinya, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ini hadisnya Nabi ya. Artinya apa ini? Artinya adalah siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Lah, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Jadi pahalanya membaca satu huruf dalam Al-Quran itu 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, berarti membaca 3 huruf. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya, ini contoh pahala dalam Al-Quran. Misalnya kita membaca ini ayat Al-Quran. Surat apa ini? Ini adalah surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Kita membaca seperti itu, pahalanya berapa? Ya kita tinggal menghitung. Lam yalid walam yulad. Itu berapa huruf? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu ada 12 huruf. Berarti pahalanya ya 12 kali 10 sama dengan 120. Ya tak? Banyak sekali tak? Itu hanya membaca lam yalid walam yulad.
Belum kita membaca bacaan yang lain, tinggal menghitung hurufnya. Makanya karena pahalanya banyak, ayo kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian keuntungan membaca Al-Quran yang kedua yaitu selalu merasakan dekat dengan Allah. Jadi kalau kita itu membaca Al-Quran, maka seakan-akan kita itu dekat dengan Allah. Dan kita memang dekat dengan Allah ketika kita membaca Al-Quran, karena kita akan selalu ingat kepada Allah. Yang nomor 3, hati menjadi tenang. Kalau kita itu membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tentram. Kemudian keuntungan membaca Al-Quran yang nomor 4 adalah obat bagi hati yang susah. Kalau hati kita susah, itu maka cobalah untuk membaca Al-Quran. Insya Allah kesusahan dalam hati kita akan hilang. Kemudian yang kelima akan bertambah lancar membaca. Ini jelas. Kalau Al-Quran itu kita baca terus, setiap hari kita baca, lama-kelamaan kita akan lancar dalam membaca Al-Quran. Itu adalah keuntungan dalam membaca Al-Quran. Kita lanjutkan amalan yang nomor 4 pada bulan Ramadan. Itu adalah memperbanyak sedekah. Ya, sedekah itu apa? Sedekah itu adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain karena mengharap pahala dari Allah. Yang namanya sedekah itu memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi apapun itu, selama itu bermanfaat untuk orang lain, maka itu dianggap sedekah. Kemudian sedekah di bulan Ramadan itu termasuk amalan yang sangat dianjurkan dan sangat besar pahalanya. Lebih-lebih jika kita sedekahnya di bulan Ramadan, pasti akan dilipat gandakan. Karena Nabi pernah berkata, Su'ila Rasulullahi ayyus shadaqati afdalu qala shadaqatu fi Ramadana. Ini Nabi Muhammad suatu hari ditanya oleh sahabat, sedekah mana yang paling utama? Maka jawabnya Nabi adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan marilah kita memperbanyak untuk bersedekah. Nah, terus apa bedanya infak? Kalau infak itu adalah memberikan sebagian harta. Ingat ya, memberikan sebagian harta untuk kepentingan di jalan Allah. Terus bedanya antara sedekah dan infak? Ya, kita lihat saja. Kalau infak itu hanya berupa harta. Jadi yang diberikan adalah berupa harta. Misalnya memberikan uang. Ya, memberikan uang kepada orang lain untuk kepentingan masjid, itu namanya infak. Kalau sedekah itu tidak hanya harta saja, selain bisa harta, bisa juga berupa tenaga, kerja bakti membangun masjid misalnya, atau berupa pikiran, musyawarah, gitu ya, musyawarah bagaimana nanti agar masjidnya bagus, gitu. Bahkan senyum kepada teman itu juga disebut sedekah. Kita senyum kepada teman, teman akan merasa senang. Itu namanya juga sedekah. Nah, kemudian untuk amalan Ramadan yang nomor 5 namanya adalah iktikaf. Pernah mendengar istilah iktikaf? Iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid. Jadi berdiam diri di dalam masjid untuk mengharapkan ridho Allah. Meskipun berdiam diri di dalam masjid, tapi tidak hanya diam saja, boleh membaca bacaan-bacaan. Ya, yang penting yang dibaca itu adalah yang bernilai ibadah. Misalnya membaca tasbih, membaca takbir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Atau bacaan iktikaf yang sering kita temui adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampunkan, maka ampunilah aku. Itu adalah
Contoh salah satu bacaan ketika kita beriktikaf di dalam masjid. Nah, sekarang tentang manfaat puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita itu sudah diberi banyak sekali nikmat-nikmat, maka kita harus bersyukur. Salah satu syukurnya dengan berpuasa Ramadan. Kemudian puasa Ramadan itu bisa melatih kejujuran, karena kita puasa atau tidak yang tahu hanyalah kita. Ya, orang lain tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Ini untuk melatih kejujuran kita. Kemudian manfaat puasa Ramadan yang ketiga adalah melatih kedisiplinan. Jadi kita disiplin. Disiplin atau tidak itu bisa kita latih ketika kita berpuasa. Yang keempat, manfaat puasa Ramadan lagi adalah menanamkan rasa kasih sayang. Jadi ketika kita berpuasa, kita itu menyadari, oh ternyata orang yang kelaparan yang di sana-sana, itu yang di luar sana ternyata rasanya lapar itu seperti ini. Nah, dengan mengetahui rasa lapar orang-orang yang kekurangan, kita bisa menanamkan rasa kasih sayang. Kemudian yang kelima yaitu sehat jasmani dan rohani. Jadi ketika kita berpuasa, maka kita akan tambah sehat jasmani kita dan tambah sehat rohani kita. Kemudian yang keenam, bisa melatih kesabaran. Dengan berpuasa, maka kita bersabar untuk tidak makan, bersabar untuk tidak minum, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari puasa Ramadan. Oke ya, semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.